Motivasi saya buka usaha tahu Mas? Siapa? Soro Mas, saya diharani mencuri Mas. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ketemu mana mbak aku Dadi Wahyu Cang. Saya nggak bisa pede ngomongin apa caranya. Ini karena keterpaksaan, karena nggak ketemu sama orang, akhirnya kamera menjadi curhatan saya supaya dilihat orang. Saya ketemu hari ini dengan teman saya, namanya Chandra Irawan. Chandra Irawan. Chandra Salon. Yang cepet gini, yang ini ngobrol. Iya. Kalau dulu saya kenalnya adalah memang di kampung, karena teman saya ini adalah teman di kampung, tempat bermain dulu di kampung. Kemudian beranjak besar, saya mengenal jadi Chandra Salon. Nah, hari ini ternyata dia bukan lagi Chandra Salon saja gitu. Ada Chandra sepatu, Chandra interior dan segala macam. Ya, mungkin kita mau tanya-tanya deh. Coba ceritakan pertama kali merintis dari salon itu belajarnya dari mana dan segala macam. Ini konten lagi pisan. Mas, temenan Mas. Loh, kita temenan nih pisan. Enggak apa-apa. Cerita. Ini sekarang juga lagi latihan karena Mas Chandra juga rencana mau jadi YouTuber. Amin. Semoga bisa kayak awal muasalnya SMA piro tuh? STM Mas. STM apa Bin? Kamdol. Oh, Kamdol. Lek gak kenal Kamdol berarti kudu wong Malang. Mari tuh STM terus nanti. Mari STM ya kerja Mas. Kerja nih di pertama. Ngamen Mas. Ngamen. Kerjanya ngamen, main musik, band-bandan. Terus saya diajak Mas Basori. Mas Basori. Oh, Basori. Tapi gajinya nggak pakai mesin Mas. Oh iya, Mas Basori itu tetangga kita juga. Dia juga interior ya waktu itu. Apa produksi ya, apa ya? Ikut sebagai kuli. Sebagai kuli. Oke. Berat berapa tahun? Selama bulan Mas. 3 bulan. 3 bulan. Habis itu? Tapi ternyata saya bosen Mas di kampung. Ya jenuh lah. Jenuh? Pengen cari suasana baru. Ke? Akhirnya saya kerja di Serba 5.000. Serba 5.000. Jualan segala macam yang berhubungan dengan 5.000 boneka dan segala macam. Di mana itu? Di daerah Kudusan. Daerah Kudusan. Itu kerja di sana. Oke. Selama 3 bulan kok stagnan Mas, bosen. Oke, bosen lagi. Tapi jenjangnya lumayan sih. Oke. Jadi kepala gudang. Kepala gudang. Bagi saya kepala gudang wis mantap. Oh, apik pisan. Boys. Wong kampung kepala gudang keren. Iya, keren. Terus lanjut. Mari ku. Akhirnya saya itu jalan-jalan ke Malang Plaza ketemu kakak saya. Kakak ponakan itu kerja di salon. Akhirnya ditawari kerja di salon. Waduh, kerja salon, Mbak. Wah, aku bencong, Mbak. Punya rencana? Waktu itu kan paradigma orang kan pasti seperti Oke. Waduh, salon didetik dengan wanita-wanita. Setelah itu saya masuk, enggak, di kono aku enak kok, di kono ono arek seneng musik pisan. Nah, waktu itu saya kenal Halim. Dilanjut maneh ki tak potong sponsor. Aku mah gak tau pian, gak kocok-kocok saiki ganti sret. Lanjut. Tutuk salon. Kenal Mas, Mbak. Kemudian nang ini salon. Mbak ponakan. Yo. Adiknya ibu ya berarti. Ya, anaknya kakaknya ibu, Mbak ponakan. Dulur lah sebagai. Dulur lah. Saya itu diajak Mas ke salon. Waduh, di salon kok aku udah melambai, Mbak. Ternyata enggak lah. Ternyata memang di sana itu ya tergantung orang. Jadi saya dapat pelajaran banyak. Ternyata orang yang seperti itu ya memang orang kasihan, memang pernah trauma dan lain-lain. Lepas dari itu ya akhirnya jadi transgender. Kalau masalah nular enggak ya? Enggak mungkin. Anak ya cerita nular. Kan bawaan dari lahir. Dia mulai kecil sudah mulai suka boneka. Jadi gitu ternyata. Jadi ada pelajaran. Oke. Jadi teman-teman, jangan pernah takut kalian pergi ke salon atau kerja di salon. Karena katanya orang yang itu nular itu nggak akan pernah nular. Buktinya dia masih ada dua. Masih strong. Oh, masih strong. Oke. Berapa tahun di salon? Saya kalau di YouTube sampai sekarang kan sudah nggak berapa aktif ya. Berarti ya 15 tahun. 15 tahun di salon itu? Pindah. Boleh ngasih nama salonnya? Mau Salon Teguh. Mau ucapan terima kasih atas proses perjalanan hidup. Terima kasih. Ya ada lah. Di sana ya juga Mas Soro. Jojowi Soro ya Mas. Yeah. Saya mulai
Jadi tukang pijit kepala, krem, semuanya kan berproses. 1 tahun berjalan waktu itu saya langsung dipindah di Sidoarjo. Selama proses di salon Teguh itu berapa tahun berarti? Saya total mungkin 4 tahunan lah mas. 4 tahun. Tapi sebelum di salon ini kan Chandra ya sempet bisa motong kan? Saya bisa SMP itu saya pakai silet mas. Iya. Soalnya dulu waktu zamannya kita main di kuburan. Iku tuh wong-wong kabeh iku lek golek potongan nang di Chandra. Mungkin karena itu kakak saya nawari, karena kan saya ada bakat motor. 4 tahun di salon Teguh? Iya 4 tahunan lah. Kemudian setelah dari salon Teguh? Saya habis dari sana itu, habis dari Semarang, terakhir di Teguh pindah-pindah mas. Saya pindah-pindah? di Bali, di Jogja, di Semarang. Terakhir di Semarang sih. Pindah ke Malang nyoba ngelamar di salon Jonathan itu. Akhirnya di salon Jonathan berkarir lah saya di sana. Di sana memang benar-benar ditempa kita. Jadi yang awalnya basic sudah bisa harus mulai nol lagi. Standarisasi Jonathan. Standarisasi. Berapa tahun di Jonathan? Saya kalau itu mungkin sekitar sama 4 tahun kalau enggak. 4 tahun di Teguh, 4 tahun di Jonathan. Di Malang. Di Malang. Semua di Malang. Semuanya di Malang. Setelah 4 tahun di Jonathan, selesai kemana? Saya nyoba nekat mas buka sendiri. Jadi setelah prosesnya begitu panjang, mulai dari apa lek ngarani capster ya? Iya, capster sampai jadi tukang potong waktu itu. Capster, tukang potong yang akhirnya memberanikan diri membuka sebuah usaha. Iya. Namanya Salon Chandra. Itu di Tawangmangu mas. Di Tawangmangu. Jadi kalau teman-teman orang Malang pasti tahu Tawangmangu. Kalau orang luar kota Malang tidak akan pernah tahu Tawangmangu. Itu di situ sekarang lagi rame kopi-kopian Tawangmangu itu ya. Iya, kopi-kopian. Itu berjalan di Tawangmangu berapa tahun? Jalan di Tawangmangu itu saya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun itu sebenarnya 2 tahun saya ingin ekspansi mas. Akhirnya nyoba buka lagi di ABM. Motivasi saya buka usaha tahu mas? Siapa? Soro mas, saya diarani mencuri mas. Kita lagi belajar tentang sebuah proses seseorang, bukan dari saya saja. Dari Mas Chandra yang hari ini cukup lumayan perjalanannya, mulai dari tukang guli kayu ya. Kemudian sampai tadi ke Teguh, kemudian ke Jonathan yang sekarang sudah punya usaha sendiri namanya Salon Chandra. Prosesnya berjalan, dia punya 2 cabang yang sekarang akhirnya menjadi satu sekarang. Sekarang jadi 1. Saya bisa beli sendiri. Alhamdulillah. Bisa dilihat tuh perjuangannya cukup istimewa. Dan ternyata dari Salon Chandra ini saya melihat sesuatu lain gitu loh. Cuman punya bisnis lain kan hari ini? Iya. Akhirnya saya buka itu interior itu. Buka interior. Rata-rata interior klien pertama kali adalah dari teman salon. Dari klien teman saya kerja di salon itu di friend salon. Memang saya kan hobi gambar mas, hobi nata-nata ruangan. Ternyata saya dipercaya untuk desainkan. Awal itu saya nggak desain sendiri, jadi saya dibantu teman saya Kak Anaya itu. Desain sama teman saya yang bagian eksekusi. Pekerjaan ini mengasihkan gitu. Siap. Ini saya ketagihan. Saya coba jalan awal kitchen set. Berapa tahun sampai hari ini? Saya 2013. Pokoknya saya pindah di ABM, saya sudah mulai merintis usaha itu. Berarti sekarang udah punya usaha 2, salon sama interior. Interior berapa tahun, Bang? Interior 2013, berarti sekarang berapa? 7 tahun. 7 tahun. Rasanya gimana? Istimewa. Istimewa ya. Malah sekarang jadi yang utama. Karena saya berpikir interior kan dapat DP dari orang, tanggung jawabnya kan harus tinggi mas. Kalau salon nggak ada saya kan nggak ada tanggung jawab. Ya bisa lihat toh sebuah perjuangan seseorang menjadi pengusaha. Kalau kalian tahu Mas Chandra, mungkin sekarang bisa lihat enaknya gitu. Tapi kalau ngomongin prosesnya panjang ceritanya kan. Nangis gede. Bisa dikatakan prosesnya sudah hampir 20 tahun. 20 tahun. Dan hari ini sepertinya Mas Chandra juga mengembangkan bisnis lagi menjadi seorang developer. Alhamdulillah Mas, saya bisa buka developer itu sebuah mukjizat. Lokasinya di mana? Ajaib. Lokasinya di Lesan Puro Gang 6. Lesan Puro. Harganya murah 250 juta. Nah, ya kan? Sekalian promosi. Oke. Ada berapa unit? Saya ada 20 unit. 20 unit. 2,5 kali 2, 5M kalau habis selesai. Nego langsung ke saya. Nah, prosesnya begitu panjang. Apa yang bisa diambil sebuah pelajaran dari proses yang begitu panjang? Ya intinya gini Mas, kita kan sama-sama dari kampung Mas. Oke. Dari kampung Bantaran yang siap. Mungkin Mas Dadi kalau saya lihat ceritanya makan nasi karak ya saya sama. Gitu ya. Ya Mas, makan. Bapak, ibu enak rokok. Ibu enak rokok, ibuku enak rokok. Ya jadi ya sama aja, kalau selama kita mau berusaha ya kenapa nggak mungkin. Katanya ya bahasa Arabnya manjada wajada. Saya pernah dengar juga ceritanya sampean hari ini adalah juga menemukan sebuah titik religi ya. Iya, Mas. Itu
Gimana bisa diceritakan bahwa seseorang itu apa hanya cukup berbisnis saja tanpa religi, terus apakah berbisnis harus dengan religi gitu? Jadi gini Mas, kalau bisnis menurut saya bangkrut ya pernah. Ya. Mungkin Mas Dadi ya sering sharing sama saya. Sama-sama nangis bareng dengan kebangkrutan. Jadi ternyata historinya ya memang kita harus mengalir aja lah. Ternyata usaha itu seperti itu. Kita nggak perlu apa yang kita inginkan, kata Mas Dadi tadi, apa yang kita butuhkan. Ya. Kita, dan yang terutama sih sekarang ini saya lebih ke konsen ke bagaimana caranya yang bantu kerja kita harus sejahtera gitu aja. Karena doa dari mereka itu yang bisa menjadikan kita sampai seperti ini kan. Sekarang ini kan eranya pandemi ya, yang kata orang hari ini banyak sekali orang sambat. Benar. Ya, banyak sekali orang sambat, aku masalah gini dan segala macam. Pegawai ada yang dipecat? Alhamdulillah enggak ada. Nah, pegawai tidak ada yang dipecat, pegawai tidak ada yang diliburkan, nggak ada? Nggak ada. Nah, bisa disampaikan rahasianya kira-kira? Rahasianya saya cuma gini aja Mas, saya butuh doa mereka, karena dari doa itu yang bisa menarik rezeki. Ya. Sebuah tips trik dalam era pandemi rasanya percuma kalau memang itu tidak dimulai dari mindset seseorang ya. Bisa saya katakan tadi waktu kita cerita ya, memang kita hardware yang sama, yang membedakan adalah software ya. Nah, kalau softwarenya kita bagus ya, kita akan bikin sebuah material desain itu juga bagus kan, itu lebih cepat segala macam. Titip Mas, kira-kira buat teman-teman yang ada di subscriber saya, kira-kira saya minta doanya guys, saya juga bisa biar jadi YouTuber kayak Mas Dadi guys. Saya juga kepingin. Gitu ya. Jadi kira-kira buat teman-teman yang hari ini merasakan bahwa sepertinya mereka yang paling soro. Ya, sepertinya gitu ya. Sepertinya. Kira-kira mau pesen nggak teman-teman yang pesen ke teman-teman? Jadi gini ya, zaman sekarang itu kalau kita sambat nggak ada gunanya kan gitu ya. Apalagi sekarang kita mau usaha apa aja juga bisa, tinggal upload ke media sosial juga bisa. Kita punya keahlian apapun juga bisa. Zaman saya tahun 2002, saya punya kreasi boneka sama teman harus jualan di emperan ABM. Kan gitu Mas ya. Kalau sekarang orang nganggur ya wah biru semua Mas. Strategi dari namanya BJ Project. Ya, BJ Project. Ya, interiornya namanya BJ Project, salonnya punya Chandra Salon. Strategi BJ Project bagaimana menggait sebuah market ini? Kalau saya harus punya nilai value sendiri Mas. Jadi orang bisnis furniture itu banyak. Semuanya tukang pun juga sekarang sudah bisa bisnis, bisa upload sendiri dan lain-lain. Jadi dari desain, good business katanya gitu. Yang penting kualitas pekerjaan harus benar-benar dijaga dan tanggung jawab, on time, waktunya harus. Boleh nggak sih nyocot tentang pegawai itu? Harus. Oh harus. Dari sebelum kita dicocoti orang, mending kita nyocoti pegawai. Karena pengaruhnya banyak. Kalau kita nggak nyocot, kena komplain, uangnya nggak cair. Efeknya tambah runyam. Cerket ya. Naik jawabannya cerket gitu. Oke, cerita ringan ini sudah kami dapatkan dari Mas Chandra. Kalau teman-teman mau follow Mas Chandra di Instagram, namanya BJ Project Interior. Nah, BJ Project Interior. Kalau teman-teman mau bikin interior, itu Mas Chandra. Tapi kalau Mas Chandra sendiri punya Instagram? Ada Chandra BJ Project. Sampai lupa. CHANDRA BJ Project. BJ Project. Silakan teman-teman kalau mau berteman dengan Mas Chandra, teman-teman mau ada sebuah project ke Mas Chandra juga. Oh iya, satu lagi Mas. Ini kan tentang ngomongin branding ya. Saya ini kan orang branding ya. Waduh, kalau saya branding itu saya mesti kesini dulu. Penting nggak sih sebuah branding? Penting nggak sebuah merek? Penting nggak sebuah visualisasi? Waduh, sangat penting sekali karena itu yang menunjang sebuah perusahaan itu maju ndaknya yang dari branding Mas. Oke, sangat penting ya? Sangat penting, makanya saya sering kesini guys. Sering sinau guys, ini guru saya guys. Jadi kalau Mas Chandra kira-kira suatu saat akan meninggal, iya. akan mau dikenal sebagai siapa? Saya dikenal sebagai orang yang bermanfaat buat orang banyak aja deh. Secara filosofi kehidupan iya. Yeah. Tapi ketika kita ngomongin Mas Chandra, Chandra siapa? Mas Chandra inginkah Chandra Salon, Chandra kah interior, ataukah Chandra developer, ataukah Chandra entrepreneur dan segala macam? Chandra entrepreneur aja lah. Okay. Jadi tidak mudah untuk menjadi seorang entrepreneur. Bude, terima kasih lo nggak apa-apa. Oke, sip. Terima kasih. Ini ibu saya membuat kopi buat saya dan Chandra. Ya itulah memang orang tua ya. Kita sama-sama hormat orang tua kan? Oh iya, rezeki dari situ guys. Ya, diminum kopinya. Siap. Gak mulai gitu. Nah, oke. Terima kasih sekilas dari cerita-cerita ini tadi. Yang saya dapatkan adalah sebuah perjuangan.
seorang entrepreneur itu tidak mudah. Prosesnya cukup lumayan panjang, 20 tahun. Kalau teman-teman mau buka usaha, dalam prosesnya masih setahun 2 tahun dan mengatakan Anda sukses, saya pikir masih jauh dari itu. Tapi Mas Chandra hari ini bilang Mas Chandra sukses? Ya, bisa dibilang lumayan lah. Alhamdulillah. Kesuksesan seseorang berbeda-beda ukurannya. Kalau secara ekonomi saya lihat Mas Chandra sudah cukup alhamdulillah. Dari sama-sama orang kampung yang ternyata sekarang ya masih orang kampung. Minimal goalnya sudah semua lah. Alhamdulillah. Terima kasih Mas Chandra. Oke, Mas. Ketemu mana kapan-kapan. Selalu Mas Adi. Terima kasih. Sampai ketemu dengan saya dari Wahyu. Salam ruwet. Salam ruwet coy. Wis ruwet gak tidak iki. Lek kurang ruwet subscribe. Nang Kampung Sawu coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.